Kalian berasa buntu sama karirnya kalian. Berasa kok karir gue gini-gini aja ya. Buntu banget hidup gue. Tapi kalian pernah pikir gak? Mungkin bukan hidup atau karir kalian yang gini-gini aja, tapi kaliannya aja yang gak bisa berpikir secara kritis. Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, sama kenal dulu. Nama gue Agus Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube. Dan semuanya berhubungan dengan industri kreatif, kreatif negosiasi dengan klien, kreatif membaca buku, kreatif kripto. Apapun nih sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So buat kalian berkenan, monggo di subscribe. Hari ini adalah Kultum, kuliah 7 menit, dimana gue bakal coba extract value, mengambil nilai-nilai dari buku yang gue udah pernah baca. Dan hari ini, by popular request, Thinking Fast and Slow by Daniel Kahneman. Menurut gue, buku ini salah satu buku yang kalian bisa baca kapanpun. Karena ada beberapa buku yang harus di suatu timeline dari hidupnya kalian kan. Contoh pas kalian kuliah, pas kalian kerja, pas kalian nikah. Buku ini menurut gue itu sangat timeless, kapanpun kalian bisa baca. Dan premis buku ini sangat simple, dimana sebenarnya cara kerja otak kita gimana sih? Cara kita berpikir bagaimana sih? Dia bakal layout semuanya di buku ini. So buat kalian yang baru di sini, gue mau kasih tau dikit formatnya gue terhadap Kultum ini. Gue bakal share poin-poin yang gue dapat dari buku ini. Lalu di akhir video gue bakal ada peran antagonisnya gue. So kita mulai aja. Pertama ada 2 cara berpikir. Cara berpikir pertama dibilang sistem 1, cara berpikir kedua dibilang sistem 2. Sistem 1 adalah yang cepat, sistem kedua yang lama. Sistem 1 dibilang otomatis, sistem kedua dibilang logical. Setiap kali kita mendapatkan situasi atau masalah, kita selalu menggunakan sistem 1 atau sistem 2. Contoh, kalau misalnya sekarang gue bilang ke kalian, 1 tambah 1 berapa? Nah, itu sistem 1 kalian bekerja. Kalau gue tanya, 24 kali 78 berapa? Kalian tahu kan jawabannya? Tapi itu sistem 2 kalian lagi bekerja nih. Kayak secara logik berapa ya 24 kali 78 nih? Ada metode namanya anchoring. Kalau misalnya kita nggak punya data, kita punya pemikiran, condong ke sesuatu yang udah ada angkanya. Contoh paling simple adalah kalau misalnya kalian mau beli kulkas dan kalian nggak punya rekomendasi dari teman kalian. Sebegitu banyak kulkas, kalian mau pilih yang mana? Kalian bingung kan? Paling simple adalah kalian lihat manapun yang harga awalnya lebih tinggi dan manapun yang kasih diskon paling tinggi. Kita lihat harga awalnya contoh 20 juta dan sekarang bisa 7 juta. Wah, itu kita berasa, wah, bargain ya. Dan itu yang disebut metode priming. Jadi kita sebagai manusia udah diarahkan untuk menuju ke sesuatu yang pihak lain mau. Contoh, kalau misalnya gue minta kalian tebak ini kata apa. Dan jangan lupa lihat nih foto gue. Kalian bakal isi 2 huruf pertama jadi apa? 3, 2, 1. Jawabannya bukan Agus, tapi Arus. Ya, bisa bius juga sih. Tapi poinnya gue adalah, gue melakukan metode priming ini untuk mengarahkan kalian ke jawaban yang gue pengen kalian itu jawab, which is Agus. Jadi kalian tuh kayak di set up gitu. Lalu ada yang namanya hindsight bias, dimana ini adalah bias saat kita berpikir di masa lalu. Kalian pasti punya dong di lingkaran teman kalian yang ngomongin itu selalu masa lalu, selalu past tense. Wah, gue sih udah tahu bro kayak gitu. Wah, gue dulu juga pengen ngelakuin ide itu. Selalu dulu. Nah, itu hindsight kan. Kayak kalian mikir ke belakang. Ya, semua orang kayak ngomong kasarnya, buat apa kita ngomongin hindsight? Karena itu udah terjadi. Dan orang-orang seperti itu harusnya dihindari. Lalu ada juga confirmation bias, dimana kita secara unconsciously udah confirm apa yang sebenarnya kita mencari tahu. Contoh, why intermittent fasting good for you? Harusnya, is intermittent fasting good for you? Karena gue yakin 2 pertanyaan ini pasti menghasilkan result yang berbeda. Secara kasar, kita harus mikir secara skeptis. Dan itu pun yang gue terapin di semua kultumnya gue. Gue kagak cuma kasih tahu kenapa gue suka buku ini, tapi gue ada peran antagonisnya. Kenapa buku ini bisa jelek buat gue? Jadi jangan biasakan menjawab pertanyaan yang kalian pengen jawabannya seperti di pikirannya kalian. Endowment effect. Kita berpikir apapun yang kita punya adalah yang paling benar. Dan contoh yang paling kasar, terutama di iklim Indonesia, ya agama dan ras. Mayoritas orang susah untuk diajak berdiskusi jika sudah ngebawa ras dan agama. Karena sudah bias terhadap dia tuh dilahirkannya kayak gini. Lalu ada juga namanya halo effect, dimana itu ada suatu bias kita kalau misalnya kita melihat orang kita suka itu melakukan kesalahan. Kita berasa, enggak lah, nggak mungkin lah deh kayak gitulah, pasti oke, nggak mungkin lah. Lalu ada yang namanya loss aversion, kecenderungan untuk menghindari kerugian dibandingin memperoleh keuntungan. Contoh paling simpel, ada suatu permainan
Dimana kalian punya 50% kemungkinan untuk menang, 50% kemungkinan untuk kalah. Kalau misalnya kalian menang, kalian dapat 11 juta. Kalau misalnya kalian kalah, kalian harus bayar 10 juta. Kalau kita itu expected value-nya, 50% dikali 11 juta berarti kita dapat 5,5 juta. 50% dikali 10 juta berarti kita dapat 5 juta. Nah, kalau kita itu expected value-nya, sebenarnya plus loh, 500 ribu. Tapi kebanyakan orang nggak mungkin mau ngambil permainan itu kan, karena ya ngelihatnya adalah loss-nya, bukan masalah gain-nya gitu. Tapi ngomong secara statistik, it's a good bet. So, gimana caranya kalian bisa trik kalian punya sistem 1 dan sistem 2 ini untuk ngarahin ke gain, ngarahin ke keuntungan. Framing. Kalian prefer dokter kalian ngomong ke kalian, Gus, lu punya kemungkinan 90% untuk masih hidup. Atau, lu punya kemungkinan 10% untuk mati. Sebagai manusia pasti prefer skenario 1 kan, karena kita pengen tahu kita tuh masih bisa hidup gitu. Bukannya kita mau dikasih tahu kita punya kemungkinan untuk mati. Framing ini juga ada di kehidupannya kita. Contoh paling gampang adalah kita ngomongin saham. Mungkin ada narasi perusahaan ini omsetnya naik terus, tapi kalau kita lihat kita bisa reframing narasinya menjadi, loh kok sebenarnya rugi ya itu perusahaan ya? Atau wah earningsnya naik terus juga. Tapi kalau kita lihat kita reframing narasinya, market share-nya itu makin tipis loh. Berarti dia punya growth nggak cukup signifikan. Atau kalian juga bisa taruh framing ini ke gue, ini orang baca buku terus harusnya sukses lah ya. Tapi ternyata dia nggak sukses, makanya dia malah ngonten. Makanya dia nggak di-funding. Makanya dia punya startup gagal. Sangkos, gue udah pernah bikinin satu video didedikasikan untuk ngomongin sangkos. Kalian lihat aja videonya langsung. 2 kata yang ngubah hidup gue, sangkos. Atau bahasa Indonesianya, biaya tenggelam. Gue kenal konsep ini pas gue masih di jurusan ekonomi. Konsepnya simple, di mana biaya yang dikeluarkan tidak bisa kembali lagi. Analoginya, lu butuh jalan 1 km untuk ke toko es krim. Dan pas udah 500 meter lu baru inget, ini kan hari Minggu, buka gak ya? Terus lu mikir, udah nanggung, terusin aja. Mungkin analogi toko es krim ini terdengar bodoh buat kalian. Tapi pola pikir ini ada di kehidupan kita sehari-hari. Seperti di karir kalian. Kalian udah buang waktu 3 tahun di karir X. Dan kalian udah berasa kagak happy. Tapi kalian berasa, masa kok buang waktu, effort, dan uang gue selama 3 tahun ini sih? Effort, waktu, dan uang inilah sangkos kalian. Biaya yang udah dikeluarkan dan tidak bisa kembali lagi. Karena sangkos ini, kalian jadi takut untuk mengambil keputusan. Dan akhirnya kalian tetap melanjuti hal-hal yang bikin kalian sedih, dan bahkan depresi. Sama halnya seperti kalau kalian investasi di saham. Kalian lihat saham yang kalian invest sudah loss 20%. Tapi kalian nggak mau nerima itu adalah sangkos. Sama halnya kalau misalkan kalian udah baca buku 200 halaman. Sisa 100 lagi, masa gue nggak habisin sih? Sama halnya kalau misalkan kalian ada di toxic relationship. Udah 5 tahun, masa putus? Ini yang namanya loss aversion. Kecenderungan untuk menghindari kerugian daripada memperoleh keuntungan. Kalian lebih milih tidak sakit hati dibandingin cari hubungan yang lebih sehat. Kalian lebih memilih membaca buku yang kalian udah bayar dibandingin cari buku yang kalian beneran suka. Kalian lebih milih berharap saham yang kalian pegang digoreng di kemudian hari dibandingin sekarang juga kalian beraksi. Kalian kagak mau ngaku salah. Ego kalian tidak suka kata loss atau rugi. Saran gue buat kalian yang mau ambil keputusan, ignore sangkos. Meninggalkan kesayangan juga bagian dari proses. Lalu ada regression to the mean. Di awal karir kalian, kalau misalnya kalian hoki, kalian beruntung, kalian mendadak naik. Mau ngomongin gaji, atau kalian lagi main saham mendadak naik, atau kalian di-funding gila-gilaan, apapun itulah. Kalau itu bener-bener random, itu bener-bener luck. Karena kalau kita pukul rata sampai 20 tahun, biasanya yang hokinya itu malah underperform. Dimana sudah ada studi kasus, most admired company, kalau dipukul rata 20 tahun, kalau di zoom out 20 tahun, justru perusahaan yang jelek malah overperform perusahaan yang orang-orang suka. So, poinnya adalah jangan lihat spesifik timeline. Kita pukul long term. Peran antagonis gue terhadap buku ini. Gue berasa buku ini nge-layout secara sempurna bagaimana cara kerja otaknya kita. Gue nggak hiperbola, menurut gue bener-bener perfect. 400 halaman. Tapi yang missing adalah gimana cara pengaplikasiannya. Kayak, oke, gue tahu ada bias ini itu, tapi ini di 2021 banyak banget noise. Gimana caranya gue sortir? Gimana caranya gue edit? Gimana caranya gue filter? Cara gue ngelakuin ini semua untuk gue ngambil keputusan. Karena gue kagak dapet cara tangible untuk mengaplikasikan apa yang si Daniel Kahneman ngomongin. Gue akhirnya menerapkan apa yang Jeff Bezos kerjain di Amazon, di mana ada
two type of decision. Decision pertama di mana itu adalah one way door, jadi kalian begitu ngelakuin ya kalian harus commit, dan makanya di sini itu dibilang harus slowly dan thoughtfully. Lalu ada decision tipe kedua di mana itu kita lakuin dengan cepat karena itu two way doors. Begitu kalian lakuin dan ternyata salah ya kalian balik lagi terus ngelakuin lagi dengan data yang kalian udah lakuin. Gua ada ngebahas lebih detailnya di video ini. So ya, ini adalah gue punya kritis terhadap buku ini, dan uniknya di tahun ini si Daniel Kahneman ngeluarin buku ini, Noise. Dimana menurut gue buku ini sangat mengkomplimen buku Thinking Fast and Slow. Di buku ini dia lebih detail cara pengaplikasiannya bagaimana, cara kita identifikasi bias dan noise itu seperti apa, and ada konsep namanya decision hygiene. Itu lumayan mind blown sih buat gue. So itu aja Kultum hari ini. Seperti biasa ada book notes, catatan buku gue yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. So buat kalian yang tertarik bisa cus ke link di deskripsi. Sekali lagi, book notes, catatan buku, bukan e-book guys. And nextnya kalian mau kultum apa, silahkan tinggal komen di bawah. And ya, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. And I'll see you in next video. Salam kreatif.